Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini ikhwatillah kita bisa sama-sama duduk kembali ya belajar bagian dari agama kita. Ya, kita akan terus membahas pengantar fikih jual beli dan harta haram yang ditulis oleh Al-Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala yang akan disampaikan, dijelaskan pelajarannya oleh guru kita Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruang Zoom kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Ya, Ustaz. Ana serahkan waktunya kepada antum Ustaz. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Insyaallah jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita telah sampai di halaman 65. Kita membahas syarat-syarat dari jual beli. Di sini yang keempat. Mungkin sebelum kita lanjut kita ulang secara cepat. Syarat-syarat jual beli yang pernah kita bahas itu dari yang pertama bahwasanya pelaku akad khususnya penjual ya itu harus memiliki barang, atau kalau dia tidak pemilik barang maka mungkin dia bisa merangkap atau dia bisa merapat untuk menjadi bisa jadi wakil dari si penjual. Nah, terutama dia wakil dari penjual ya, karena dia penjual tidak punya barang maka bisa menjadi wakil dari penjual. Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, pelaku akad penjual dan pembeli haruslah orang yang jaiz tasarruf. Ahliyatu fit tasarruf, jaiz at-tasarruf. Haruslah penjual dan pembeli ini orang-orang yang diizinkan oleh syariat untuk bertransaksi, untuk jual dan beli secara khusus. Yaitu syarat dari jaiz tasarruf, hendaknya penjual dan pembeli ini, mereka ini orang yang sudah baligh, kemudian orang yang berakal, kemudian orang yang mereka ini rasyid. Rasyid ini cerdas mengelola harta. Maka lawan dari ini semua tidak boleh berjual, tidak boleh membeli di dalam syariat Islam. Nah, seperti lawan dari rasyid adalah safi. Safi ini orang yang bodoh mengelola harta, orang yang boros, atau orang yang kalau beli barang itu barang tidak bermanfaat. Mungkin dibuka sedikit kerennya. Itu kalau dia menjual mungkin barang-barang yang tidak bermanfaat. Nah, ini disebut orang-orang yang safi. Nah, ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya orang safi ini tidak boleh mengelola harta, yaitu orang yang kriterianya tadi ya, dia tak pandai kelola harta. Kalau menjual barang itu selalu rugi, kalau membeli barang itu selalu ditipu. Dan kalau membeli barang itu barang-barang yang tidak bermanfaat, dan dia membeli barang itu atau pegang uang itu cepat habisnya, ini orang-orang yang tidak boleh. Kita telah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan seperti hibahnya pun tidak sah, transaksinya tidak sah. Kemudian syarat jual beli yang ketiga, ini juga sudah kita rinci di pertemuan sebelumnya, yaitu objek. Objek yang ditransaksikan di dalam Islam harus halal dan bermanfaat. Harus halal secara zatnya, berarti dia bukan najis.
kemudian halal secara hukumnya ya, berarti bukan barang rampasan, dan dia punya manfaat di mata syariat. Nah, dari sini sampai syarat ketiga ini, teman-teman sekalian, kita bisa tahu bahwasanya jual beli itu dari sisi orang, penjual pembeli subjek ini ya, tidak semua orang boleh menjual, tidak semua orang boleh membeli. Tadi ada namanya jaiz atas tasarruf. Itu kita telah bahas rinci di pertemuan sebelumnya. Kemudian dari sisi objek, tidak semua benda itu bisa diperjualbelikan. Harus halal bermanfaat. Harus halal bermanfaat. Ya, karena dari definisi jual beli yang pernah kita bahas, jual beli itu definisinya mubadalatu malin bimalin li ghairi tamalluk. Jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan harta untuk tujuan perpindahan kepemilikan. Tukar menukar harta dengan harta untuk tujuan perpindahan kepemilikan. Harta itu malahu qimah. Segala sesuatu yang punya nilai ekonomis itu disebut harta. Nah, bahkan harta itu benda-benda yang dia itu punya manfaat. Benda-benda yang punya manfaat di mata syariat, punya nilai ekonomis di mata syariat, itu baru disebut harta. Jadi keterangan para ulama, kalau ada benda mahal sekalipun, tapi dia tidak punya manfaat di mata syariat, dan dia tidak punya nilai ekonomis di mata syariat, tidak bisa disebut harta. Bahkan keterangan para ulama di dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan kullu ma la yuntafa'u bihi falaysa bimadin. Setiap benda yang tidak punya manfaat di mata syariat tidak bisa disebut harta. Maka tidak bisa jual beli. Kan jual beli itu mubadalatu malin bimalin li ghairi tamalluq. Tukar menukar harta dengan harta. Maka kalau kita beli barang pakai rupiah, harta, kemudian kita beli objek yang dia tidak punya manfaat di mata syariat, tidak punya nilai di mata syariat seperti alat musik, tidak bisa disebut jual beli. Rupiah itu harta, tapi alat musik itu tidak punya manfaat di mata syariat, hatta di mazhab Syafi'i. Maka ketika ditukar rupiah dengan alat musik, ini tidak disebut jual beli. Berarti kita menukar harta dengan non harta. Maka ini cuma kezoliman, maka si penjual alat musik cuma mengambil uang kita tanpa memberikan barang yang punya nilai sepadan dengan uang kita kepada kita. Maka kompensasi muawadahnya tidak terjadi. Iwatnya kita nggak dapat. Maka ini hanya kezoliman, memakan harta secara batil. Kita kemarin sebut ya objek-objek yang secara dasar mana yang tidak boleh diperjualbelikan, mana yang boleh diperjualbelikan. Makanya nanti objek yang boleh ditransaksikan itu harus halal secara zatnya di kacamata syariat dan punya manfaat di kacamata syariat. Kita sempat bahas jual beli kucing di pertemuan sebelumnya, bagaimana para ulama memandangnya. Ya, memang yang jadi pertimbangan dari si kucing ini ya sisi manfaatnya. Ya, sebagaimana keterangan Syekh Ibnu Utsaimin di kitab Syarhul Mumti'. Dan juga ada seperti beberapa benda ya yang dulunya mungkin dilarang untuk diperjualbelikan, namun ketika di dewasa ini di zaman sekarang, karena teknologi sudah canggih, dunia medis sudah canggih, diteliti ternyata punya manfaat, maka dia jadi boleh diperjualbelikan. Atau sebaliknya, ada benda yang dulu boleh diperjualbelikan, sekarang jadi dilarang karena sudah berkembangnya zaman. Jadi kuncinya tadi ya, objek itu harus halal plus bermanfaat, dan ini kita sudah rinci di pertemuan sebelumnya ya. Benda-benda itu dirinci, ada yang benda manfaatnya haram saja, ada benda yang manfaatnya mubah saja, bagaimana cara menjual belikannya dan ada regulasinya. Kemudian ada benda yang multifungsi, bisa digunakan untuk yang mubah, bisa digunakan untuk yang haram. Bagaimana juga mensikapinya, ini juga kita telah rinci di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang baru syarat yang keempat, halaman 65. Barang yang ditransaksikan itu memungkinkan untuk diserah terimakan. Nah, jadi beli barang itu barang yang bisa diserah terimakan. Karena kalau barangnya tidak bisa diserah terimakan berarti goror. Nah, berarti barang ini tidak ada. Karena kalau barang bisa diserah terimakan berarti barangnya ada. Nah, maka di antara bentuk kesalahan ya, kasus real sebelum kita masuk ke materi, ada ikhwah yang dia beli tanah. Beli tanah, cuma sertifikat tanah itu sedang digadaikan di bank. Ah, dia beli. Ah, berarti kan tidak paham.
Berarti kan tanah itu nggak bisa diserah terimakan. Uang sertifikatnya, surat-surat tanahnya saja di bank konvensional. Berarti kan dia pas beli tanah, berarti kan nggak bisa serah terima tanah. Kemudian setelah dia beli, dia bangunlah bangunan di atas tanah itu miliaran, bangunannya miliaran, tapi tanahnya kan sertifikatnya kan di bank konvensional. Kemudian ada permasalahan, ya kalau bank ingin tarik kan kalau tanah versus bangunan, yang kuat kan tanah. Ya mungkin pihak bank bilang ya silahkan Anda angkat bangunan Anda, urusan apa. Yang penting tanahnya sedang di posisi bank konvensional selaku gadai. Ya, kalau yang berhutang tidak bisa bayar, tentu gadai ditarik, disita sama bank konvensional. Ini maksudnya. Jadi kalau kita pengen beli barang, itu barangnya itu pastikan bisa diserah terimakan. Maksudnya barangnya ada, wujudnya ada. Ini bantu silau di apa? Nah, jadi dipastikan barang yang diperjualbelikan itu bisa diserah terimakan, ya diantaranya barangnya ada, tidak dalam kondisi sengketa. Ada juga yang lain cerita, yang lain itu bercerita bahwasanya apa namanya di Pekanbaru ini ya, mungkin di Jawa sana ada kasus. Di Pekanbaru ini juga sering ya di daerah Riau, Pekanbaru dan sekitar. Kadang ada mafia lah, oknum ya. Kadang satu tanah itu, 1 hektar tanah itu, kadang yang punya sudah 6 orang. Oh, ini suratnya si A beli dijual, si B beli dijual. Jadi ada surat-surat palsunya sampai 6. Jadi nanti mereka ribut. 6 orang ini merasa beli tanah tadi. Memang mereka beli, mereka bayar. Mereka dapat surat-suratnya. Tapi kok suratnya ada 6, tanahnya 1. Ah, kadang ada sengketa-sengketa. Jadi kita harus jeli seperti itu. Ini kadang terjadi. 2 orang ini kan masalah. Nah, makanya kita kalau beli barang, pastikan barangnya ada, biar tidak terjadi goror, barangnya ada. Kemudian pastikan juga lah barangnya ini tidak dalam kasus sengketa. Nah, apalagi untuk beli tanah, beli rumah ya, ini harus lihat, harus ajak orang yang ngerti. Biar nggak di sini luar biasa ya, nampak tanah dijual, kita main beli saja. Nggak ada ilmu, nggak ada ahli yang kita ajak. Itu bisa saja kita beli, mungkin sebelum kita sudah banyak orang yang memiliki. Nah, itu tinggal nanti ribut. Akhirnya kan siapa yang power kuat saja yang bisa merampas. Yang istilahnya kan tidak bagus ya, itu diperhatikan. Nah, kita lihat di sini, pastikan ya barang memungkinkan untuk diserah terimakan alias barangnya ada. Di sini dikatakan ketika barang yang dijual tidak mungkin diserah terimakan, maka transaksi tidak sah karena status objeknya goror. Goror ini kan antara ada dan tidak. Yang dimaksud tidak mungkin diserah terimakan adalah barang yang masih mengandung peluang antara ada dan tiada. Sehingga ketika ini yang dijadikan objek transaksi, di sana itu ada peluang antara menguntungkan atau justru rugi. Ada untung-untungan. Ada untung, ada rugi. Gamblingnya kuat. Spekulasinya kuat. Dan itulah yang dimaksud jual beli goror. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, ini dari Abu Hurairah, bukan bersabda di buku dibuat bersabda. Ini asar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Nabi Shallallahu Alaihi jual beli goror. Contoh jual beli goror di sini. Contoh jual beli goror adalah jual beli ijon, yaitu jual beli calon buah yang masih ada di pohon dengan cara borongan. Dengan cara borongan. Di sini, mungkin di sana ya, mungkin di Jawa Barat, mungkin di Jakarta, tapi di pinggiran ya, mungkin masih ada. Kalau di Sumbar, Sumatera Barat, itu ada biasanya eh, untuk buah-buahan seperti durian, seperti rambutan, seperti mangga, seperti jengkol, itu kadang datang orang beli, dia beli 1 pohon. Tapi durian misalnya, durian ini masih putih, mungkin ya, mungkin bisa saja 4 bulan lagi baru musim durian, masih putih. Atau jengkol, atau rambutan yang masih putih, ini dibeli satu pohon. Nanti ketika sudah buah semua mau panen, barulah datang, dia belinya sekarang, 4 bulan lagi nih durian, baru buah, baru dia datang lagi nanti
Baru nanti dia beli sepohon baru dia turunin. Ini biasanya penjual-penjual. Itu disebut jual beli ijon. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya membeli buah yang masih di pohon. Tapi posisinya tadi baru masih putik atau sebelum putik udah dibeli. Kenapa itu dilarang? Karena goror. Mungkin paham ya, jual beli ijon mungkin yang dengar paham ya. Nah, dari mana pelarangannya? Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai simar hatta tuzhiya. Kalau di hadis lain hatta salahi buduwiha, kan? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli buah-buahan hatta tuzhiya sampai buah itu matang atau salahi budu atau buduwi sulahiha atau tampak kelayakannya. Jadi Rasul melarang jual beli buah-buahan sampai dia matang atau sampai buduwi sulahiha, sampai tampak layaknya. Fakila lahu wa ma tuzhi. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasul, apa ciri-ciri matangnya buah tadi? Faqala hatta tahmarra, sampai buah-buahan itu memerah. Nanti untuk matangnya buah-buahan macam-macam ya, ada yang warnanya merah, merona, kuning gitu ya, menghitam itu bebas. Sampai mendekati matang lah. Rasul melarang jual beli buah sampai mendekati masa panennya. Ini lebih tepat terjemahannya, sampai mendekati masa panennya. Bagaimana masa panennya? Ya, tergantung nanti buah-buahannya. Orang-orang di sana lebih paham. Buah A nanti kalau mendekati masa panen, 1 pekan lagi siap panen, itu nanti lebih tahu bentuk-bentuk buahnya. Kemudian fakola, Rasul sebutkan illah, alasan. Jadi tidak boleh tuh beli durian yang masih putih, tidak boleh. Kenapa seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Aro'aita iza mana'allahu samarah bima ya'khuzu ahadukum mala akhihi. Bagaimana menurut kalian apabila Allah menahan buahnya, menggagalkan panen buahnya, maka atas alasan apa si pemilik pohon mengambil uang si pembeli, mengambil uang saudaranya alias pembeli? Kita kasih analoginya biar paham. Misal ada pohon durian. Ini 4 bulan lagi baru musim panen. Sekarang masih putih. Datang orang beli, hasil negosiasi dia beli durian sepohon tadi. Dia beli 1 pohonnya itu harga 1 juta. Tapi kapan ambilnya? 4 bulan lagi. Ini mendekati panen tuh 4 bulan lagi. Mereka deal, uang dikasih 1 juta. Nah, ini yang kata Rasul. Bagaimana menurut kalian? Apabila Allah gagalkan panennya, maka apa alasan si pemilik pohon mengambil uang 1 juta tadi? Ini 4 bulan kemudian. Ini tidak ada yang tahu. Bagaimana kalau gagal panen? Rontok separuh. Rontok separuh. Maka kan si pembeli durian tadi kan rugi. Dia bayar 1 juta untuk durian 1 pohon. Tapi ternyata 4 bulan kemudian rontok separuh. Putiknya itu mungkin kena angin deras, kena angin yang kuat, atau kena hujan yang lebat, atau dimakan binatang tertentu, sehingga separuh rontok. Maka kan si pembeli pas datang 4 bulan, dia rugi separuh. Berarti kan rugi 500.000. Ini yang ditanyakan Rasul. Apa alasan si pemilik pohon tadi mengambil uang 500.000? Kan 1 juta. 500.000-nya oke lah untuk separuh durian. Tapi 500.000 yang satunya lagi, apa alasan mengambilnya? Apa kompensasi? Apa yang dia berikan kepada si pembeli pohon tadi? Ini disebut goror. Ada yang pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lainnya. Karena apa yang diberi tidak sesuai dengan apa yang diterima. Dia bayar 1 juta, tapi nggak dapat durian seharga 1 juta. Karena separuh rontok. Itu goror sisi pertama. Kondisi kedua, dia beli 1 juta untuk 1 pohon. 4 bulan kemudian ternyata buahnya ini sangat-sangat melimpah. Besar-besar dan sangat-sangat melimpah. Yang tidak pernah buah itu sebanyak itu. Maka kalau posisinya seperti ini, yang dirugikan adalah pemilik pohon. Dia kan tidak tahu. Kalau sekiranya dia tahu buah itu semelimpah itu, sebesar-besar itu, maka mungkin dia akan jual 2 juta. Maka di sini yang beruntung adalah si pembeli. Dia beruntung beli 1 juta tapi dapat kualitas super banyak, melimpah dan besar-besar.
Nah, ini kan yang dirugikan di sini adalah si pemilik pohon. Nyesal dia jual 1 juta. Ini kan bisa memicu ya timbulnya sengketa. Nah, itu dia disebut goror ya, gaya jual beli tadi. Kalau jual belinya, kalau dia pengen beli durian tadi, mungkin ya 1 pekan sebelum panen atau 10 hari sebelum musim panen dia beli, itu boleh. Itu gorornya sudah tipis. Ada nggak gorornya? Ada, tapi kan minim. Karena kan rentang 10 hari itu durian itu sudah besar, sudah besar. Sudah terukur, bisa dihitung. Paling hilangnya 10 hari itu hilangnya dicuri orang atau dicuri musang atau apalah gitu ya, monyet atau apa. Tapi intinya kalau 10 hari atau sepekan sebelum durian ini panen raya musim panen, itu kan sudah besar-besar. Itu kita sudah bisa prediksi berapa harga mau dijual. Kemungkinan apanya putiknya itu kena hama tipis. Kemungkinan dimakan rontok itu tipis. Karena dia udah besar-besar. Ini boleh. Adakah gorornya? Ada. Karena jarak 1 pekan itu nanti berapa uang kita bayarkan mungkin ada selisih. Dari bijinya tiba-tiba mungkin ada yang bosok, ada yang kecolongan gitu ya. Tapi kan gorornya tipis. Goror kalau sedikit, intensitasnya itu dimaafkan. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, itu tadi ya ada di dalam Islam larangan jual beli ijon, jual beli buah di pohon. Kalau jauh masa panennya, qobla buduwi solahiha, sebelum tampak kelayakannya, sebelum dekat masa panen. Ini dilarang. Tapi kalau 1 pekan lagi menjelang panen, 10 hari menjelang panen yang buah itu sudah kokoh, sudah nampak dia, sudah nampak ranum, mau matangnya sudah nampak, kelezatannya sudah mulai kelihatan, nah itu sudah boleh diperjualbelikan. Walaupun nanti ambilnya 1 pekan lagi. Nah itu tadi ya larangan daripada jual beli ijon. Kenapa dilarang jual beli ijon? Karena goror, kita lihat. Jual beli ijon dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena gorornya besar. Kita bayang tadi 4 bulan lagi itu gorornya besar. Tidak ada yang tahu ini sukses panen 4 bulan kemudian si durian ini atau tidak. Nggak ada yang tahu. Bentuk gorornya adalah tidak ada jaminan hasilnya bisa dipanen. Kemungkinan antara berhasil panen dan gagal sangat besar, 50-50%. Ini goror yang besar. Meskipun bisa jadi penjual dan pembeli melakukan atas dasar saling redo. Kalau kita lihat di kampung itu saling redo. Saling redo itu tidak bisa melegalkan seluruhnya, tidak bisa. Orang praktek riba juga saling rela, saling redo. Orang praktek sogok juga saling redo. Sama. Walaupun mereka saling redo nih, tidak bisa. Karena melanggar nas syar'i. Namun keberadaan redo tidak cukup. Karena yang menjadi masalah bukan pada pemaksaan atau tidaknya, ada pemaksaan atau tidak dalam antara si pelaku kan bukan masalah pelaku akad, tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah objeknya. Objek itu tidak jelas, maka disebut goror. Nah, insya Allah masalah goror akan kita kupas lebih rinci di bab tersendiri. Goror ini nanti ada kaedah-kaedahnya, ada definisinya, itu ada materi tersendiri. Intinya itu syarat keempat, objek ini harus bisa diserah terimakan. Pastikan barangnya ada dan pastikan tidak terlibat sengketa. Nah, kita cocokkan. Di syarat pertama, syarat jual beli itu si penjual, trader ya, ini yang murni penjual. Dia bukan Sony, dia bukan akadnya bukan akad salam ya. Ini akad baik, akad jual beli. Si trader baik ini harus punya barang. Dia kalau mau jual harus punya barang. Kenapa? Kalau si penjual dia belum punya barang menjual, maka tidak ada jaminan dia bisa menyerahkan barang ke si pembeli. Berarti kan goror namanya. Barang tidak ada. Nah, gitu ya. Misalnya dia nggak punya barang, tapi sudah lakukan akad jual beli. Dirinya tidak bisa menjamin apakah bisa memperoleh barang itu atau tidak. Apalagi memberikannya kepada si pembeli. Makanya dalam Islam ini penjual punya dulu barang baru jual. Atau mungkin dia beli barang, misalnya saya di Pekanbaru. Saya beli barang di Jakarta. Saya beli barang secara online di Jakarta. Saya telepon barangnya ada. Kemudian saya kirim uang cash. Kemudian kan barangnya dikirim. Pas fase dikirim ini, saya sudah jual di Pekanbaru. Ini dilarang syariat. Ada hadis-hadisnya. Kenapa? Karena kan barang belum sampai di tangan saya. Dan itu berarti kan saya nggak ada jaminan. Barang itu bisa saja mungkin
di tengah jalan lewat Lampung dibegal orang, nggak sampai kepada kita. Atau mungkin mobilnya masuk ke laut, misal kapal pas nyebrang pelabuhan tenggelam, barangnya nggak ada jaminan bisa sampai ke kita, sampai ke saya di Pekanbaru, maka saya belum boleh jual. Tunggu dulu barang yang dari Jakarta tadi, aman dia melewati penyeberangan pelabuhan, melewati daerah rawan begal itu aman, sampai di Pekanbaru, saya cek barangnya, saya cek ada cacat atau tidak, sesuai nggak dengan pesanan. Setelah saya kuasai, takobot, baru saya jual. Ini kan tidak ada lagi goror, barang sudah saya pegang. Tanggung jawab juga sudah pindah, baru boleh dijual. Tapi kalau barangnya masih di Jakarta, saya jual di Pekanbaru, goror namanya. Saya saja tidak ada jaminan apakah bisa menyentuh barang itu atau tidak, menguasai barang itu atau tidak, apalagi si pembeli. Nah, itu dia ya. Jadi nanti ini ada relate-nya ya, korelasinya itu ada. Makanya pastikan si penjual itu punya barang, biar nggak goror, biar barangnya tidak goror. Ini syarat kelima, di sini mungkin tipis-tipis atau sedikit saja materinya, semoga paham. Kita lanjut ke syarat jual beli yang kelima. Dia ada kesamaan dengan keempat. Syarat kelima yaitu sekarang kriteria. Kriteria objek transaksi harus jelas. Nah, setelah kita pastikan barangnya ada, sekarang kriteria. Kriteria objek yang ditransaksikan itu harus jelas. Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung jahalah. Jadi ada pula nanti larangan jahalah. Objeknya jahalah. Jahalah itu ketidakjelasan. Ada unsur yang masih tidak jelas, masih tidak diketahui. Jadi tidak boleh ya melakukan transaksi terhadap objek yang masih jahalah. Yaitu ada jahalah terhadap kriteria barang. Yang ini sangat berpotensi memicu terjadinya sengketa. Karena itu, kriteria barang harus diketahui dengan jelas. Sebenarnya jahalah ini juga spesifik dari goror. Goror yang besar. Goror itu segala sesuatu yang tidak jelas antara ada dan tiada, atau yang sesuatu yang masih di area peluang antara untung dan rugi. Nanti goror, nanti ada spesifiknya. Goror ini mujmalnya, tafsilnya nanti namanya ada jahalah. Jahalah. Nah, ini juga kalau barang itu kriterianya tidak jelas, maka di situ ada unsur jahalah, ketidakjelasan. Nah, yang biasanya dijadikan dalil ketidakjelasan yaitu jual beli habalul habalah. Habalul habalah. Jadi mungkin di sini akan dibahas ya. Kalau masalah goror itu jual belinya barangnya antara ada dan tiada. Kalau masalah jahalah barangnya ada, cuma kriterianya yang belum jelas. Nah, mungkin jahalah ini di sini disebut juga nanti istilahnya seperti beli kucing dalam karung. Kucingnya ada di dalam karung, tapi kita tidak tahu kriterianya. Entah kucing ini kucing kampung, atau kucing ras, atau kucing blasteran yang mix dom, kita nggak tahu. Tapi dia ada. Kalau goror, bendanya antara ada dan tiada. Nah, kalau jahalah, kriterianya yang belum jelas. Biasanya di sini dikasih dalil yaitu larangan jahalah itu jual beli habalul habalah. Kita lihat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli habalul habalah. Apa itu jual beli habalul habalah? Habalul habalah itu menjual anak dari janin. Menjual anak dari janin. Ternyata di zaman jahiliyah ada jual beli seperti ini. Ada unta betina yang sedang hamil. Kemudian apa itu habalul habalah? Ini unta betina yang sedang hamil. Dia pengen beli anak dari janin. Bisa bayangkan, berarti kan dia pengen beli cucunya. Ini ada unta betina sedang hamil. Ada orang pengen beli bukan janinnya, tapi anak dari janin. Berarti kan dia pengen beli cucu unta. Wah, di sini goror. Di sini gorornya besar. Ada jahalah, ada. Unta yang dijanin saja, ini tidak tahu kelaminnya laki-laki atau perempuan. Apalagi zaman Nabi SAW, tidak ada USG-nya. Ini tidak tahu laki atau perempuan. Jantan atau betina, tidak tahu. Kemudian apakah dia cacat atau sehat, tidak tahu. Apakah nanti bisa lahir kondisi hidup atau keguguran, ini nggak tahu. Tapi anehnya pengen beli apa? Pengen beli anaknya janin. Ini janin saja belum lahir, dia pengen beli anaknya janin. Ini pun
Janin ini pas lahir tidak tahu hidup atau tidak, sampai hamil atau tidak pun tidak tahu. Itu ada. Makanya Rasul larang. Nggak mungkin nggak ada kalau ada hadisnya. Ini pasti ada pelanggaran dulu nih, makanya ada hadisnya. Jadi dilarang orang jahiliyah secara khusus ya, kita secara umum jual beli habalul habalah. Menjual, membeli ya anak dari janin si unta betina. Anak dari janinnya. Ini kan terlalu jauh ya, pengen beli cucunya. Nah, ini jual beli habalul habalah. Atau makna lain keterangan para ulama, makna lain dari habalil habalah ini, makna lainnya adalah ada orang berhutang, kapan kamu lunasi akhi? Oke, saya akan lunasi sampai anak dari janin ini lahir. Nanti ada nampak unta sedang mengandung, kemudian dia bilang, saya akan bayar hutang ini sampai anak dari janin ini lahir. Lalu kan nunggu cucunya. Wah, ini kan berarti kan tempo pembayaran hutangnya goror. Karena ini jangankan anak dari janin, ini janin saja lahir hidup nggak ada yang tahu. Nah, itu goronya besar. Nah, tapi nanti kondisi membeli janin di dalam itu namanya jahalah. Janinnya ada, tapi kita tidak tahu kriterianya. Kita tidak tahu ini jantan atau betina, sehat atau tidak, kita tidak tahu. Nah, ini dalil ya larangan untuk membeli barang yang kriterianya tidak jelas. Mengulang kesimpulan di atas, jika kriteria objek tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli jahalah. Apa beda jahalah dengan goror? Dalam transaksi goror, objeknya belum tentu ada, bahkan ya masih di area peluang. Sementara untuk jahalah, objeknya ada, tapi kriteria tidak jelas. Kriterianya tidak jelas. Jual beli jahalah itu seperti kata istilah ya, menjual kucing dalam karung. Menjual kucing dalam karung, kucingnya ada dalam karung, namun kriterianya tidak jelas. Nah, sekarang cara untuk mengetahui kriteria barang. Cara kriteria barang, menetapkan kriteria barang. Untuk mengetahui kriteria barang bisa dilakukan dua cara. Yang pertama dengan musyahadah. Musyahadah itu dengan melihat langsung. Melihat langsung. Ini tentu ya. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa pegang, berarti kriterianya sudah menjadi jelas. Ini yang offline. Bagaimana yang online? Yang kedua, kita bisa tahu kriteria barang itu yaitu melalui deskripsi atau gambar. Deskripsi atau gambar. Ini untuk orang-orang yang online berarti kita mengandalkan gambar dengan deskripsi dan juga dengan gambar barang yang dibeli. Nah, selayaknya ya kalau ini jual beli online itu selayaknya orang yang jual itu misalnya kan ini kan foto. Kalau bisa jangan terlalu menggunakan filter berlebihan sehingga nanti barang itu sampai warna tidak sesuai. Nah, mungkin dibuat ya filternya terangkan ini yang berapa persen, nanti yang aslinya berapa persen dari digambar. Kemudian kalau jual beli online, untuk membantu deskripsi ini juga ya, mungkin kalau ada barang-barang yang orang perlu tahu, orang pengen tahu ukurannya, mungkin dikasih barang pembanding. Misalnya kita jual meja, mungkin ditaruh di meja itu mungkin gelas atau mungkin botol minum biar orang terukur ini kalau mejanya dibandingkan dengan botol minum sekian atau meja yang besar mungkin dikasih barang pembanding sepeda motor yang ma'ruf yang orang sama-sama kenal produknya jadi orang bisa banding oh meja ini kalau disandingkan dengan sepeda motor segini ukurannya nah itu ya diberikan benda pembanding deskripsinya jelas warnanya tidak terlalu difilter lebay sehingga nanti pas nyampe nggak sesuai realistis itu perhatikan juga nah, itu kriteria ya itu cara-cara menentukan kriteria. Nah boleh dengan deskripsi ini jawabnya boleh. Di sini dikatakan di masa sahabat mereka yakni para sahabat itu melakukan transaksi salam. Ada namanya jual beli salam kita pernah bahas untuk bahan makanan. Dulu salamnya untuk kurma dan yang semisal. Seperti kurma dan gandum, ini transaksinya dulu pakai akad salam. Nah, kalau akad salam kan kita paham. Akad salam itu uang diserahkan di awal. Diserahkan di awal 100%. Kemudian yang menjadi objek transaksinya itu tertunda. Mausuf fi zimmah. Jual beli yang diberi kriterianya, disebutkan kriterianya fi zimmah, namun di dalam tanggungan si penjual. Itu jual beli salam. Jual beli salam, al-bai' fi mausuf
atau al-bai' mausuf fi zimmah, jual beli barang yang disebutkan kriterianya dan objeknya masih ditanggung oleh si penjual. Objeknya masih ditanggung oleh si penjual. Nah, kita pernah contohkan Mangga Indramayu. Kan itu disebutkan kriterianya, bisa saja yang beli yang request kriteria tertentu atau si penjual salam dia ketika nawarkan produk salam ini dia yang menyebutkan kriteria tertentu. Pak, kami akan mendatangkan mangga dari Indramayu, Pak. Untuk sekilo isi 2 yang gede-gede, Pak. Yang nanti kita cari yang 1 pekan sebelum matang. Mungkin apalagi ciri-ciri yang dibutuhkan untuk mangga tadi. Dia terangkan rinci. Oh, kemudian dari deskripsi tadi baru dapat, kemudian deal harganya all in, berapa harganya sampai di Pekanbaru, semuanya, operasionalnya semua, marginnya juga, baru dibayar. Itu jual beli salam. Nah, jual salam ini, ya sederhananya berarti kan pembeli, pas beli kan nggak bisa nampak barangnya. Barangnya nggak bisa lihat, nggak bisa nampak. Karena barangnya cuma berdasarkan mausuf, kriteria saja. Dan barangnya masih tertanggung. Mungkin 3 bulan lagi, bisa setahun lagi. Dulu jual beli salam, untuk setahun kemudian, untuk 2 tahun kemudian, baru dihadirkan barangnya. Nah, itu boleh ya beli dengan deskripsi. Kalau di kita sekarang jual beli online, itu secara deskripsi saja barang-barangnya. Di sini dikatakan, untuk jual beli salam, itu uang diserahkan tunai di saat akad, sementara barang diserahkan tahun depan atau beberapa bulan ke depan. Sehingga konsumen sama sekali tidak melihat barang itu. Namun dia hanya mendapat informasi dan deskripsi mengenai kriteria barang yang dipesan. Inilah yang diistilahkan dengan jual beli barang mausuf fi zimmah. Jual beli barang yang diberi sifat, kriterianya dijelaskan, disebutkan, dan barangnya belum ada, barangnya tertunda, barangnya masih di dalam tanggungan si penjual. Ini syarat jual beli yang kelima. Syarat jual beli yang kelima, yaitu kriteria barang harus jelas kriterianya. Nggak boleh saya ingin jual mobil kepada Anda. Pak, saya mau jual mobil sama kamu, Pak. Harganya sekian. Langsung aja jual beli tanpa melihat barangnya. Kriterianya nggak dijelasin juga. Itu jangan. Itu gorornya besar. Ini mungkin sebelum kita lanjut, ini ada tanya jawab ya, biar nggak monoton. Mana tadi? Ini ada apa tanya jawab ini? Oh iya, sudah masuk tanya jawab, tidak apa-apa. Kita jalani tanya jawab dulu, biar tidak monoton. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum wa iyyak. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam keluarga ibu terdapat harta pusaka milik nenek moyang dari tahun 1940-an yang suratnya disimpan turun-temurun hingga kini. Oh, berarti dalam keluarga ibu ya terdapat harta pusaka punya nenek moyang, milik nenek moyang dari tahun 40-an, 1940-an, suratnya disimpan turun-temurun hingga sekarang, hingga kini. Sekarang ada calon pembeli yang tertarik terhadap tanah tersebut dan beberapa keturunan mengklaim untuk mendapatkan uang jual tanah tersebut. Bagaimana sikap ibu saya yang merupakan salah satu dari keturunan yang dituakan? Harta pusaka tersebut tidak jelas siapa yang mendapat hak sebenarnya dari zaman nenek moyang. Ditambah tradisi, oh ini dari Minang, ditambah tradisi Minang, asal keluarga ibu memegang adat matriarkat, di mana wanita berhak lebih banyak terdapat harta warisan dibanding pria. Oh ini beda lagi. Oh yang satu dulu berarti ya. Tip. Nah ini berarti tanah di Minang ya. Nah mungkin ini kayak belajar BAM gitu ya. Kalau di Minang itu belajar masalah adat. Tip. Untuk di Minang, harta itu dibagi dua untuk di adat Minang ya. Ada istilahnya harta pusako tinggi, ada istilahnya harta pusako rendah. Kalau harta pusako tinggi ini harta kaum, harta adat ya, harta suku. Ini biasanya tidak diperjualkan. Ini dari nenek moyang. Ini akad yang terdekat untuk pusako tinggi yaitu
akad yang terdekat adalah wakaf zuri, wakaf untuk keturunan. Karena biasanya ya, yang saya juga orang Minang, ibu juga orang Minang, itu biasanya kalau harta pusako tinggi, ini nggak boleh dijual. Karena sedari awal, pesan nenek moyang kita itu kepada keturunannya, nah ini harta, ini tanah, silahkan pakai, tidak boleh dijual. Silahkan pakai, tidak boleh dijual. Ini maknanya wakaf. Asalnya ditahan, manfaatnya silahkan didermakan. Tahbisul asal wa tasbilul manafi' kata para ulama. Tahbis, habs al-asal, asalnya dipertahankan zatnya, kemudian pemanfaatannya silahkan didermakan. Silahkan diambil pemanfaatannya. Manfaatnya silahkan diambil, gitu ya. Ini wakaf dan dia karena kepada keturunan ini namanya wakaf zuri. Walaupun nanti pusako tinggi yang akadnya wakaf zuri ini memang ada cacat juga, ada catatan ya karena mereka tidak adil yang berhak menguasai ini matrilineal yang perempuan saja. Nah, padahal kan harus adil. Nah, itu saja kesalahannya. Jadi itu pun wakaf zuri, wakaf untuk keturunan itu pun masih ada pelanggaran syar'inya. Ini pusako tinggi. Jadi peruntukannya tadi, karena memang sedari awal akadnya silakan pakai, jangan dijual. Kemudian ada yang kedua namanya pusako rendah. Pusako rendah itu yang tanah itu memang dibeli. Mungkin ini saya nggak tahu ya nenek moyang yang tahun 1940 ini memperoleh tanah itu dengan cara dibeli sehingga punya surat-surat. Nah, kayaknya dia dibeli nih. Sekiranya dibeli dan punya surat-surat, maka itu warisan. Bahkan keterangan ahli adat penunggu museum di Sumatera Barat dan dia juga ahli di adat, juru kunci museum dan dia juga narasumber ya kalau ada mahasiswa pengen tanya adat Minangkabau, ingin melakukan penelitian, biasanya ibu ini Bundo Kanduang ini dia apanya namanya? Gelarnya Bundo Kanduang, penunggu museum. Jadi orang terpelajar ya di dalam adat. Ini narasumber, kalau ada mahasiswa penelitian itu biasanya menanya referensi ke dia. Nanti omongannya, penjelasannya direkam atau ditulis, itu jadi referensi. Nah, Bundo Kando ini sebutkan pusako rendah, pahami ya, pusako rendah yang dibeli, ya, dapat tanah itu karena beli dan punya surat-surat. Itu cara baginya adalah cara bagi faraid waris. Ini di Minang sekalipun, hanya saja para datuk-datuk, para pemuka adat, para tokoh agama adat itu kan tidak paham cara faraid. Ini keterangan pakar adat. Cara bagi pusako rendah adalah mengikut ilmu faraid, mengikut ilmu waris. Jadi coba ditelusuri, ini harta pusako yang dimaksud dari tahun 1940 ini dibeli oleh nenek moyang tadi atau ini harta yang asalnya turun temurun silahkan pakai tidak boleh dijual. Nah, coba rinci dulu. Kalau dia sumbernya adalah kalau dia sumbernya oh ini pusako rendah. Kalau pusako rendah berarti baginya sesuai ilmu waris. Berarti kita flashback ini siapa yang punya dari nenek moyang ini dan kapan dia meninggal, di tahun berapa dia meninggal. Itu ya. Katakanlah contoh ya, nenek moyang ini meninggalnya tahun 1940. Contoh ya, kakek misalnya, kakek yang pemilik pusako rendah ini, yang pemilik tanah ini meninggalnya contoh 1940. Maka kita harus flashback. Tatkala kakek meninggal 1940 itu, siapa saja ahli waris yang hidup? Istrinya ada atau tidak, anaknya ada laki-laki atau perempuan, berapa orang, ada enggak ibu bapaknya. Ini flashbacknya seperti itu. Ini agak panjang ibu ya, tapi alurnya seperti tadi. Alurnya seperti tadi. Intinya pusako rendah baginya secara faraid dan kita flashback kepada ini tahun 1940 ya. Maksudnya kita perlu tahu tuh pemiliknya siapa dan dia meninggal di tahun berapa. Kok dia tahun 1940-an dia meninggal di tahun berapanya? Itu satu. Yang kedua nanti kita butuh data pas meninggal di 1940 ini si kakek misal istri berapa, anak-anak berapa, ada enggak orang tuanya, itu kita butuh data terus bisa dirunut nanti ini akhirnya bisa dipecah. Ini insya Allah cara baginya sesuai faraid. Kemudian banyak ya ahli waris apa tadi di sini. Bagaimana sikap ibu yang merupakan di sini sekarang ada calon pembeli yang tertarik tanah tersebut, keturunan mengklaim untuk mendapatkan uang jual tanah. Keturunan dirinci. Ini nenek moyang ini buyut udah level buyut atau level kakek nenek itu butuh juga ya. Masih di level kakek nenek atau sudah level buyut karena kita butuh. Ini ahli apa
keturunan yang meminta ini udah di mana levelnya, gitu ya. Ini kita ini panjang ini, nggak bisa jelaskan di sini, nanti panjang. Ini pakai data, pakai draft, kita harus flashback, kita butuh data. Ini keturunan yang level mana mereka, gitu ya. Kalau mereka memang ahli waris ya berhak dapat. Cara baginya kalau bisa diarahkan sesuai faraid, ini bisa dilacak. Masih tahun 1940 ya, ini bisa dilacak. Tapi kita belum tahu ini harta siapa nih, di level nenek, kakek nenek, atau di level buyut. Dan ini memang kita butuh data, dan cara baginya di sini Minang. Solusinya tadi ya, aturan Minang sendiri itu bagi pusaka ronda sesuai ilmu faraid. Aturan di Minang sendiri itu ada di YouTube. Masalah bundo kandung tadi ya. Tapi saya pas cari-cari lagi jarang ketemu. Tapi saya dengar langsung, ada yang lapor, saya dengar langsung pernyataan dari juru kunci tadi. Dia penunggu museum di Kota Padang Panjang. Nanti ada museum di Padang Panjang, itu rumah adat di dekat tempat rekreasi mandi-mandi, ya, mini waterboom di situ. Ada nanti rumah adat, kalau pernah tahu. Itu ada museum. Dia juru kunci di situ. Bisa ketemu Bundo Kandung tadi, bisa tanya-tanya. Itu ada videonya, journey-nya saya dengar langsung. Itu ya, wallahu a'lam. Kurang lebih cara baginya ilmu faraid. Yang kemudian satu, ini izin bertanya di luar tema, Ustaz. Bila anak wanita harus safar ke desa terpencil untuk KKN selama sebulan karena urusan kuliah yang sifatnya wajib. Bagaimana tugas ayah agar perjalanan safar si anak diridai Allah hingga si anak tiba di desa tujuan sementara ayah harus bekerja. Nah, perempuan safar, saya lebih condong kepada pendapat perempuan safar itu harus dengan mahram. Harus dengan mahram. Nah, ini untuk status safarnya. Jadi mungkin ini ke desa ya. Berarti kan si anak perempuan ini dia diantar sama orang tuanya ke desa tersebut. Nanti ketika sudah sampai di desa tersebut, mungkin dia di sana punya planning mukim selama 1 bulan. Nah, untuk di teritorial di dalam desa tadi, dia sudah bisa pergi-pergi tanpa mahram. Sudah bisa pergi tanpa mahram. Seperti anak kos dari Sumbar kuliah ke Jakarta, Lipia. Oke, sampai situ diantar. Sampai sana mungkin di wilayah-wilayah yang dekat sekitaran kos-kosan, dia pengen beli Ampera, dia pengen beli kebutuhan ke minimarket, itu sudah bisa. Itu sudah bisa dia tanpa mahram. Karena dia sudah mulai, kalau kayak kuliah kan sampai bertahun ya, semesteran, berapa semester. Itu kadang dia sampai di sana, dia sudah mukim. Dia statusnya sudah mukim di wilayah destinasi tadi. Ini kan sebulan ya. Maka nanti solusi pertama diantar, bapaknya harus jemput antar ini. Jadi diantar ke desa tadi, dicarikan tempat penginapannya, jangan ikhtilat ya, tidak boleh ada laki dan perempuan bercampur. Kemudian si perempuan dia bisa nanti untuk kebutuhan pokoknya, untuk beli makan, untuk pergi ke tempat KKN-nya, balik ke kosnya, ke penginapan itu dia boleh keluar. Itu dia boleh keluar, tapi sebatasnya, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh lebih dari itu ya. Mungkin itu yang bisa, karena ayah harus kerja ya, tidak bisa kontrol di sana selama 1 bulan. Kalau bisa ada mahram bagus sekali, kalau tidak ya tadi pas pergi ke desa itu dan pulang dari desa terpencil tadi diantar. Tapi ini harus dikawal ya, harus di gimana ya? Si anak di situ harus pandai keluar seperlunya. Ini KKN di desa terpencil riskan juga ya. Maksudnya ini boleh nggak diambil, tapi ini katanya wajib juga di kampus ya. Saya nggak paham bobot wajibnya sejauh mana ya. Kalau bisa milih mungkin nggak diambil. Tapi kalau nggak bisa, tidak terpaksa ambil tadi. Si bapak ngantar anak, carikan tempat tinggal yang aman di sana, kemudian balik lagi kerja, dan si anak ini nggak banyak-banyak keluar, cukup pergi ke tempat meneliti KKN-nya atau di tempat kerja KKN-nya tadi, balik ke tempat tinggal yang aman tadi, yang perempuan semuanya. Kemudian dia ya tadi, kalau keluar secukupnya lah untuk beli kebutuhan makan, kebutuhan perlengkapan mandi dan semuanya, sebatas itu saja dan jangan banyak di luar. Mungkin itu ya yang bisa dari sejauh ini itu ya, karena memang tidak bisa tidak. Oh, Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa iyyak. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, apa bedanya goror dengan judi? Taib. Goror ini generalnya. Goror itu generalnya. Judi bagian dari goror.
Judi bagian dari goror. Judi itu nanti al-maisir. Judi itu al-maisir. Karena judi itu di dalam judi ada goror, yaitu ada pihak yang beruntung di atas kerugian pihak yang lainnya. Itu namanya judi. Ada pihak yang akan beruntung di atas kerugian pihak yang lainnya. Makanya seperti trading saham itu disebut apa? Kasino internasional. Karena memang gamblingnya luar biasa. Nah, itu disebut judi ya. Goror itu sesuatu yang tidak jelas. Nah, ada enggak kesamaannya? Kesamaannya ya sama, ya itu tadi. Sesuatu yang tidak jelas di area peluang akan ada pihak yang untung di atas kerugian yang lain. Tapi nanti ini ada yang general, ada yang spesifik. Ada yang general, ada yang spesifik. Goror ini dia yang lebih besarnya. Judi bagian dari goror. Atau mungkin ya judi atau saya terbalik ya, judi mana yang lebih besar, judi al-maisir atau al-goror. Kalau tidak salah saya goror lebih besar daripada goror yang generalnya. Judi ini nanti bentuk-bentuk gorornya adalah judi. Di dalam judi ada goror. Di dalam judi ada goror, yaitu spekulan tadi, untung-untungan antara rugi dan tidak. Mungkin saya cek lagi ya, mana yang lebih general antara goror dengan maisir ini. Maisir itu judi. Goror atau maisir saya lupa nih mana yang lebih general. Kalau tidak salah goror yang lebih besar. Goror yang lebih besar daripada judi. Nah, itu dia. Itu perbedaan. Bedanya ya dia sama ya, tidak bisa disebut beda. Dia ada persamaan. Goror ini identiknya kepada jual beli. Ini satu lagi. Satu lagi ya perbedaannya ya. Kalau goror ini biasanya melekat kepada jual beli, kepada jual beli. Kalau judi itu melekatnya kepada permainan. Kalau judi itu melekatnya kepada permainan. Ini saya PR ya, mana yang lebih general antara goror dan judi, biar saya baca lagi. Tapi kalau goror itu identiknya kepada jual beli, kepada akad-akad muamalah. Kalau judi itu ada permainannya. Misalnya kita pernah bahas kemarin, eh, apa namanya tuh, gambar-gambar yang anak-anak kecil tepuk itu. Itu kan biasanya gambar itu beli gede, digunting-gunting ya, digunting-gunting, biasanya kan pakai taruhan. Taruhan mungkin 30 lembar, 30 lembar, kemudian mereka tepuk. Mana yang telentang, dia yang ambil seluruhnya. Ketika dua orang menepuk, kan satu yang menang. Yang menang ini kan dia ambil bagian teman yang kalah. Itu judi. Nah, judi ini biasanya melekat kepada permainan. Ada permainan-permainannya. Seperti judi apa di Makau, pacu kuda, judi siapa yang menang, siapa yang tidak, apalagi pacu kapal, macam-macam. Nah, itu kasino yang muter-muter atau yang ada dadu-dadunya, itu judi ya. Itulah perbedaannya kalau goror kepada jual beli, gamblingnya, untung ruginya, spekulannya itu kepada jual beli, kalau judi kepada permainan, ada permainan-permainannya. Itu mungkin bedanya ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron afwan. Mungkin itu ya. Oh, ini sudah jam 5 juga. Baik, mungkin itulah ya. Kita tutup Ustaz Aris. Iya, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Sudah jam 5 lewat 2. Tadi Nah, telat karena asarnya mundur di sini. oh iya, Mungkin itu Ustaz. saja. Tadi sudah masuk tanya jawab. Uh, itu saja mungkin. Walau alam PR ya. Saya mau cari mana yang general, mana yang mujmalnya antara goror atau maisir tadi. Nah, itu ada baca-baca sekilas tapi ragu saya. Tapi kalau bedanya tadi, itu saja mungkin PR pertemuan selanjutnya. Kita akan lihat mana yang general dari goror dengan maisir ini. Kalau bedanya tadi, goror itu ke jual beli, identiknya ya. Kalau judi tadi ada permainan-permainan, ada yang diundi gitu ya, kayak di zaman jahiliyah. Wallahu a'lam, mungkin itu pembahasan kita pada sore ini. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, wa ya. Ustaz, assalamualaikum. Esse aqui é pra mim.